Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hana Rahmawati dengan NIM 2466223 PA20195. Izin untuk mempresentasikan terkait seminar proposal tugas akhir dengan judul Sintesis, Uji Sitotoksisitas, dan Uji Aktivitasnya sebagai senyawa kandidat anti kanker melalui studi penambatan molekul pada senyawa analog kurkumin dari 4-hidroksibenzaldehid dan 1-metil-4-piperidon yang diampu oleh dosen pembimbing 1 yaitu Dr. Endang Astuti MSI dan juga dosen pembimbing 2 yaitu Profesor Dr. Harno Dwi Pranowo. Untuk pendahuluan dapat dilihat bahwa kanker adalah penyakit yang berhubungan dengan laju pertumbuhan sel di dalam tubuh yang tidak normal dan tidak terkendali. Sel-sel ini dapat menyerang jaringan di sekitarnya dan menyebar ke organ lain. Proses ini disebut dengan metastasis. Kanker juga biasa disebut dengan keganasan atau neoplasma. Kanker masih menjadi salah satu dari penyakit yang menjadi masalah di dunia. Di Indonesia sendiri, kanker merupakan penyebab kematian nomor 6 setelah penyakit menular, penyakit kardiovaskular, kecelakaan lalu lintas, gizi buruk, dan juga penyakit bawaan. Di dunia, kanker merupakan penyebab kematian nomor 2 dengan jumlah 9,6 juta kematian per tahun. Dan menurut data Kemenkes RI tahun 2022, angka penyakit kanker di Indonesia sebesar 136 per 100.000 penduduk. Dan hal ini membuat Indonesia menempati urutan ke-8 di Asia Tenggara. Karena banyaknya kasus kanker yang ada, oleh sebab itu dikembangkan pengobatan kanker, diantaranya adalah operasi, kemoterapi, radioterapi, imunoterapi, terapi hormon, dan juga terapi target. Namun kemoterapi maupun radiasi itu dapat memberikan hasil yang belum maksimal, bahkan memberikan efek samping yang merugikan seperti infeksi, anemia, mual, muntah, dan juga kerontokan rambut serta gangguan sistem syaraf. Tingginya efek samping tersebut disebabkan oleh obat-obatan yang ada yang justru resisten terhadap sel kanker dan dapat menyerang juga terhadap sel-sel normal. Oleh sebab itu dikembangkan obat kanker dengan bahan dasar kurkumin yang dapat dikatakan bahwa kurkumin sendiri mempunyai aktivitas farmakologi sebagai anti-Alzheimer, anti-inflamasi, antioksidan, anti-kanker, dan anti-HIV. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan sintesis analog kurkumin berbahan dasar 4-hidroksibenzaldehid dan 1-metil-piperidon. Kemudian melakukan uji sitotoksisitas terhadap senyawa kanker secara in vitro terhadap sel kanker payudara dan sel normal. Kemudian melakukan uji aktivitasnya sebagai senyawa anti kanker melalui studi penambatan molekul terhadap protein EGFR, BCL2, Cas9, Box, dan P53 mutan. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberi referensi terkait senyawa kandidat anti kanker yang akan disintesis yaitu senyawa analog kurkumin, kemudian sebagai pengimplementasian ilmu disiplin kimia terhadap kehidupan sehari-hari, serta sebagai sumber informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Tinjauan pustaka dan perumusan hipotesis. Kurkumin dinyatakan oleh Rahmawati dan kawan-kawan pada tahun 2018 adalah suatu senyawa fenolik yang ada dan terdapat pada rimpang dengan nama latin Curcuma longa L. Aktivitas biologis sebagai antioksidan, antiinflamasi, kemoprevensi, dan kemoterapi. Kurkumin juga memiliki efek anti-kanker, anti-mutagenik, antikoagulan, anti-fertilitas, anti-diabetes, antibakteri, anti-jamur, anti-protozoa, antivirus, dan antifibrotik. Kurkumin memiliki rumus kimia 1,7 bis 4 hidroksi 3 metoksifenil 1,6 heptadiena 3,5 dion yang memiliki potensi menghambat pertumbuhan sel kanker dengan cara induksi apoptosis. Akan tetapi
Sayang sekali, kurkumin memiliki beberapa kelemahan seperti ketersediaannya di alam itu sangat-sangat terbatas, dan hasil isolasi dari kurkumin itu sendiri hanya bisa didapatkan sekitar 3-5% dari berat total kurkumin yang disintesis. Kemudian, hasil isolasinya hanya 3-5% dari hasil yang diisolasi. Kemudian penyerapan dan bioavailabilitasnya rendah serta mudah terdegradasi ketika dalam tubuh, yang bermakna bahwa kurkumin itu tidak stabil ketika sudah masuk ke dalam tubuh. Dan ketidakstabilan kurkumin itu sendiri disebabkan oleh adanya gugus metilen aktif atau CH2 yang terletak di antara gugus beta diketon. Kelemahan tersebut mengakibatkan potensi kurkumin menjadi kurang efektif sebagai senyawa obat. Oleh karena itu, dikembangkan penelitian yang berfokus untuk memodifikasi struktur kurkumin guna memperbaiki profil farmakologinya untuk meningkatkan selektivitas, bioavailabilitas, dan stabilitas yang membuat senyawa analog kurkumin. Nah, apa sih yang disebut dengan senyawa analog kurkumin itu? Senyawa analog kurkumin adalah modifikasi cincin aromatik senyawa kurkumin menghasilkan senyawa analog kurkumin dengan aktivitas farmakologi yang lebih baik. Analog kurkumin dapat dilakukan dalam kondisi asam atau basa. Turunan kurkumin bisa diperoleh dengan alkilasi ataupun asetilasi. Berdasarkan berbagai penelitian sintesis analog kurkumin, modifikasi kurkumin dengan mengubah gugus beta diketon menjadi gugus monoketon dan pergantian substituen pada gugus aromatik akan meningkatkan aktivitas biologisnya. Modifikasi pada gugus tengah atau beta diketon dari senyawa kurkumin dengan gugus monoketon siklik berupa N3 heterosiklik juga dilaporkan memiliki aktivitas antikanker yang lebih tinggi. Untuk mengetahui aktivitas senyawa yang akan disintesis, perlu dilakukan screening melalui uji dengan metode penambatan molekul terhadap beberapa reseptor target antikanker seperti Kemudian adalah molecular docking. Docking molekuler merupakan simulasi secara komputasi yang digunakan untuk memprediksi ikatan antara obat atau ligan dan reseptor atau protein dengan memasangkan suatu molekul kecil atau kita sebut ligan pada sisi aktif dari reseptor, yang sampai saat ini banyak digunakan dalam proses penemuan dan pengembangan obat baru dengan aktivitas yang lebih baik. Uji sitotoksik adalah uji toksisitas secara in vitro menggunakan kultur sel yang digunakan untuk mendeteksi adanya aktivitas antineoplastik dari suatu senyawa. Penggunaan uji sitotoksik pada kultur sel merupakan salah satu cara penetapan in vitro untuk mendapatkan obat-obatan sitotoksik. Sistem ini merupakan uji kuantitatif dengan cara menetapkan kematian sel. Nah, untuk mengetahui aktivitas senyawa yang akan disintesis, perlu dilakukan screening melalui uji dengan metode penambatan molekul terhadap beberapa reseptor target antikanker seperti epidermal growth factor receptor atau EGFR, B-cell lymphoma 2 atau BCL2, dan tumor suppressor gen P53 mutan, Cas9, dan juga Bugs yang akan memainkan peran penting pada jalur proliferasi dan apoptosis sel kanker. Sel yang dipotensial sebagai kandidat antikanker, hasil rekomendasi dari penambatan molekul selanjutnya dibuktikan aktivitas antikankernya dengan melakukan uji in vitro terhadap sel kanker payudara T47D. Next adalah perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis 1 memiliki dasar pemikiran bahwa senyawa analog kurkumin 3,5 bis A 2 metoksibenziliden 4 piperidon 4 on diperoleh dari hasil reaksi antara metoksibenzaldehid dan 4 piperidon melalui reaksi kondensasi aldol atau yang dikenal dengan reaksi Claisen-Smith. Reaksi ini
lebih umum dikenal untuk sintesis senyawa kalkon. Pada dasarnya, perbedaan sintesis senyawa kalkon dan kurkumin adalah rasio senyawa keton dan aldehid. Yang direaksikan yaitu rasio 1:1 untuk sintesis senyawa kalkon dan 1:2 untuk sintesis senyawa kurkumin. Selain itu, pada sintesis senyawa kurkumin, senyawa keton harus memiliki 2 hidrogen alfa yang simetris sebagai situs reaksi. Pada penelitian ini, senyawa target disintesis dengan menggunakan katalis basa KOH dan metode reflux yang masing-masing diperoleh dengan rendaman 70%. Hasil tersebut menunjukkan katalis basa KOH dan metode reflux lebih baik dalam sintesis kurkumin menurut Arianti 2014. Oleh sebab itu, dapat dirumuskan hipotesis pertama, yaitu adalah jika pada saat sintesis senyawa analog kurkumin dari aldehid dan keton ditambahkan katalis basa dengan menggunakan metode Claisen-Smith, maka akan menghasilkan senyawa hasil sintesis berupa senyawa analog kurkumin monokarbonil. Kemudian, perumusan hipotesis kedua, yaitu adalah analog kurkumin monoketon juga telah diteliti memiliki aktivitas farmakologis yang luas, diantaranya sebagai anti-malaria menurut Astuti et al. 2021, anti-diabetes menurut Yuan et al. 2014, antibakterial Damayanti 2020, anti-kanker menurut Bhuvaneswari et al. 2017, dan juga penelitian sebelumnya juga mengungkapkan bahwa beberapa analog kurkumin tanpa beta diketon menunjukkan peningkatan aktivitas dalam melawan beberapa sel kanker. Penelitian dengan pergantian substituen pada gugus aromatik dan penggantian gugus beta diketon menjadi monoketon N-hydrocyclic juga telah dilakukan oleh Arianti et al. 2018. Berdasarkan penelitian tersebut, dilaporkan bahwa adanya pergantian substituen BR pada posisi meta pada gugus aromatik dapat meningkatkan aktivitas anti-kanker yang lebih tinggi terhadap sel kanker payudara T47D dengan nilai IC50 4 mikrogram per mili. Oleh sebab itu, dapat dirumuskan bahwa hipotesis kedua adalah jika hasil sintesis senyawa analog kurkumin dari 4-hidroksibenzaldehyde dan 1-metil-4-piperidon memiliki aktivitas penghambatan terhadap sel kanker payudara T47D dan negatif terhadap sel normal, maka senyawa analog kurkumin hasil sintesis dapat dijadikan sebagai kandidat senyawa anti-kanker. Kemudian adalah perumusan hipotesis ketiga. Dasar pemikirannya adalah bahwa penambatan molekul adalah metode komputasi yang digunakan untuk memprediksi interaksi dua molekul, yaitu molekul kecil dan makromolekul yang akan menghasilkan ikatan kompleks. Menurut Pierto Martinez 2018, penelitian yang dilakukan oleh Suma dan kawan-kawan 2019 menyatakan bahwa sisi aktif dari protein EGFR PDB 1M17 yaitu pada ikatan hidrogen MET769, protein BCL2 PDB 6GGG memiliki sisi aktif pada ikatan hidrogen TYR 202, ASP 111 dan PHE 104. Menurut Dwi Rosalia 2021, dan kawan-kawan 2015 juga menyatakan bahwa protein P53 mutan memiliki sifat sisi aktif pada ikatan hidrogen dan berikatan dominan melalui ikatan hidrofobik dengan berbagai senyawa protein yang sudah dipilih. Protein P53 wild type memiliki sisi aktif pada residu asam amino, sehingga diperoleh hipotesis ketiga, yaitu jika senyawa analog kurkumin mampu berinteraksi secara spesifik dengan residu asam amino pada sisi aktif protein EGFR, BCL2, P53 mutan, Cas9, dan Bax, maka senyawa analog kurkumin tersebut mampu menghambat atau menekan ekspresi berlebihan dari protein yang dihambat tadi, sehingga dapat memicu proses apoptosis atau kematian sel.
Nah, rancangan penelitian dilakukan dengan sintesis senyawa analog kurkumin dari 4-hidroksibenzaldehyde dan 1-metil-4-piperidon, kemudian uji sitotoksisitas secara in vitro terhadap sel kanker payudara dan sel normal, serta uji aktivitasnya sebagai senyawa kandidat anti kanker melalui penempatan molekul pada protein EGFR, BCL2, Cas9, Bax, dan P53 mutan. Nah, kemudian senyawa yang sudah disintesis ini dilakukan dengan mereaksikan 4-hidroksibenzaldehyde dan 1-metil-4-piperidon melalui kondensasi aldon sehingga didapatkan senyawa analog kurkumin dengan rumus seperti berikut. Kemudian untuk metode penelitian dilakukan dengan sebanyak 0,04 mol hidroksibenzaldehyde dan 0,2 mol 1-metil-4-piperidon dalam 10 mili etanol, kemudian ditambahkan dengan 5 mili NaOH 40%, kemudian diaduk dengan menggunakan stirrer kurang lebih 10 menit dan kemudian dicampurkan sambil pada suhu ruang sambil direaksi dengan monitor menggunakan KLT dengan KLT. L1 yang digunakan harus sesuai sampai seluruh reaktan habis bereaksi. Padatan yang diperoleh kemudian dicuci dengan aqueous dingin dan ditambahkan dengan HCl 10%, tetes demi tetes sampai pH netral. Larutan kemudian dibiarkan beberapa saat sampai padatan yang terbentuk mengendap lalu disaring dengan Bahner. Selanjutnya padatan yang belum murni direkristalisasi dengan pelarut metanol dan kolom kromatografi dengan L1 yang sesuai. Hasil sintesis yang diperoleh kemudian diuji titik lelehnya, diuji kemurniannya menggunakan TLC scanner, dan struktur senyawa dielucidasi dengan menggunakan FTIR, MS, dan juga H dan C NMR. Kemudian uji sitotoksisitas dilakukan dengan menggunakan metode MTT-assay. Sel kanker payudara T47D didistribusikan pada 96 well plate dengan jumlah 10 kali 103 sel sumuran. Sel diinkubasi selama 24 jam di dalam inkubator CO2, kemudian ditambahkan 100 mikromili media culture yang mengandung sampel dan berbagai seri. Konsentrasinya sebanyak 3 replikasi dan diinkubasi kembali selama 24 jam. Sebagai kontrol digunakan pelarut DMSO, kontrol sel kanker payudara T47D, dan kontrol media kultur DMEM. Pada akhir inkubasi, media kultur yang ada di dalam plate kemudian dibuang dan dicuci dengan BBS. Selanjutnya, masing-masing sumuran ditambah 100 mikroliter reagen MTT, kemudian diinkubasi lagi selama kurang lebih 3-4 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan 10% SDS dalam 0,1 NaHCl. Kemudian sel diinkubasi selama semalam pada suhu kamar yang terlindung dari cahaya, dan kemudian plate digoyang secara horizontal dengan shaker selama 10 menit, kemudian dibaca dengan ELISA reader atau Bayer-Rath pada panjang gelombang 595 nm. Nah, yang terakhir adalah uji aktivitasnya sebagai senyawa kandidat anti kanker dengan molecular docking. Ini dilakukan dengan mengunduh protein dari protein data bank. Kemudian preparasi protein itu diawali dengan memilih struktur protein dalam bentuk aktif yang berdekatan dengan native liganya, yaitu protein target, misalnya EGFR. Nah, tahap pertama dari preparasi protein adalah menghilangkan molekul air atau H2O pada protein target. Kemudian native ligand pada protein target itu dihilangkan dengan menggunakan chimera untuk menyediakan ruang atau cavity-nya.
sehingga koordinat ruang dan binding site center sebagai bahan docking itu dapat diketahui. Native ligand yang telah terpisah dengan protein target kemudian disimpan dalam format PDB dan siap digunakan untuk validasi metode. Kemudian proses redocking dan docking menggunakan Autodock 4. Validasi metode molekular docking ini dilakukan dengan mendockingkan kembali atau redocking native ligand protein target pada protein target yang telah dihilangkan native ligandnya. Redocking dilakukan dengan menggunakan software Autodock Tools yang dilengkapi dengan program Autodock 4, Autodock 4 atau Autogrid 4. Parameter validasi metode molecular docking adalah nilai root mean square distance atau RMSD-nya itu kurang dari 3,0. Nah, kemudian senyawa yang sudah dioptimasi kemudian didockingkan pada protein target yang sudah dihilangkan native ligandnya dengan metode yang sudah valid. Sehingga docking dilakukan dengan menggunakan Autodock Tools dan dilengkapi dengan program Autodock 4 dan Autogrid 4. Hasil yang diperoleh adalah nilai energi ikatan dan jenis ikatan hidrogen yang terbentuk, kemudian dilakukan analisis terhadap hasil yang diperoleh.